Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku di calon psikolog. Hari ini aku akan bikin sebuah desain dengan hasil akhir kurang lebih seperti ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita sudah masuk ke Adobe Photoshop-nya. Kita buat new project dan custom. Ini 270, 90, dan 150 landscape, dan kita ganti namanya menjadi desain spanduk. Oke, langsung create. Agar layarnya penuh, kita tekan Ctrl 0 ya, karena kita mau bikin shape, jadi kita kecilkan dulu layarnya ya. Dan kita bikin shape menggunakan pen tool, dan bikin shape-nya seperti yang di video ya guys, seperti ini. Diginikan terus jadi seperti ini, dan ya seperti itu ya, bisa dilihat sendiri di video ini seperti ini. Nah, setelah itu kita kopikan shape ini menjadi dua, jadi kita tekan Alt dan drag ke bawah. Kita rapikan sedikit shape yang keduanya agar lebih beda dengan shape pertama. Cara merapikannya, kita menggunakan tool yang namanya Direct Selection Tool, dan kita ganti warnanya menjadi warna orange. Dan selanjutnya kita ambil dulu foto gedung di dokumen. Foto gedungnya saya lupa simpan di mana, jadi ini saya masih cari-cari dulu. Ternyata di sini ya. Kita drag langsung ke Photoshop-nya dan boom, langsung ada fotonya. Dan kita rapikan sedikit fotonya menjadi lebih realistis tuh, di sebelah kanan fotonya ya. Dan kita langsung drag ke bawah, jadi si fotonya itu di bawah shape-nya gitu. Dan kita rapikan sedikit fotonya menjadi lebih bagus lagi seperti yang ada di video. Oh iya, cara merapikan fotonya kita menggunakan CTRL-T atau free transport. Setelah itu enter agar si fotonya itu kita bisa ngeklik tools yang lain. Ini shape yang warna biru dan warna orange ini kita groupin dulu agar kalau dipindahkan itu bisa bareng gitu. Dan ini kita rapihkan sedikit demi sedikit agar lebih bagus gitu, seperti yang ada di video ya guys, menggunakan Direct Selection Tools. Untuk selanjutnya kita bikin shape menggunakan polygon tools seperti ini. Agar shape-nya bisa dipindah-pindah, kita tekan spasi dan pindahkan. Dan kita aktifkan dulu free transport atau CTRL-T, dan kita ubah-ubah dikit. Ini agak susah ya di bagian sini. Terus kita putar seperti ini, jadi posisinya akan menjadi seperti ini. Kita rapikan sedikit seperti yang ada di video, dan kita kopikan. Caranya tekan Alt, tekan shape-nya bersamaan dan drag ke bawah. Kita bikin 3 shape yang sama, dan kita ganti warnanya masing-masing shape. Yang satu ada warna putih, yang satu warna orange, dan yang satu juga warna biru. Dan ini kita atur posisinya jadi seperti bertumpuk-tumpuk gitu. Dan untuk mengubah posisinya, kita menggunakan free transport atau Ctrl T ya. Shape yang paling atas kita ganti warnanya menjadi warna biru seperti itu. Dan
Caranya sama tadi, diganti posisinya seperti yang ada di video. Nah, jadilah seperti ini. Ini untuk bingkai fotonya ya, nanti di sini fotonya. Seperti itu. Dan shape yang ini, yang polygon ini kita copy-copykan lagi jadi ada tiga shape yang sama lagi seperti ini bentuknya ya. Dan kita bedakan posisinya jadi seperti ini belum jadi ya, jadi pokoknya disesuaikan aja dulu posisinya. Ganti posisinya menggunakan free transport sekali lagi atau Ctrl T. Nah, untuk shape yang ini kita ganti warnanya menjadi warna putih, tapi ini kita kan dulu, ubah dulu warnanya jadi yang ada yang garisnya itu, dan kita ganti ininya ya, size-nya. Kita ganti size-nya menjadi agak besar, disesuaikan aja sih seperti ini. Nah, ini sudah bagus ya. Itu ini kita drag ke bawah, jadi si shape yang baru ini ada di bawah shape yang untuk fotonya, agar lebih simple. Jadi kita shape yang awal tadi kita hapus aja, yang di copy yang 3 terakhir tadi, jadi kita hapus dan kita langsung kopikan yang baru tadi, yang garis aja. Nah, tinggal diganti aja, disesuaikan aja posisinya mau seperti apa. Nah, jadi seperti ini posisinya, disesuaikan aja. Oh, jangan lupa shape yang untuk fotonya itu di groupin agar pas kita pindah jadi semuanya langsung pindah sekaligus gitu, jadi nggak satu-satu pindah. Dan kita perbesar lagi karena ini kurang besar. Nah, seperti ini cukup posisinya seperti ini. Dan shape yang ini kita agak geserin ke kiri agar lebih luas yang di sebelah kanannya. Seperti itu, dan kita ubah lagi ininya karena menurut saya kurang bagus kalau seperti ini. Jadi kita ubah lagi menggunakan direct selection tool. Nah, ini sudah cukup ya, sudah cukup bagus buat saya. Selanjutnya kita bikin shape menggunakan ellipse tool yang bulat ya, namanya juga ellipse tool jadi bulat. Ini kita pakai warna putih ya. Nah, ini kita free transport atau CTRL T dulu,
kita pindahkan ke samping harus sama ya. Itu enter dan kita tekan tombol magicnya yaitu Alt Shift Ctrl T. Jadi seperti ini ya. Yang sama juga dilakukan di yang sejajar 5 ini. Dipindahkan dulu ke bawah dan tekan enter dan tekan tombol magicnya ya, tadi Alt Shift Ctrl T. Kita kecilkan dulu, perkecil lagi, pokoknya sampai sesuai lah ya. Nah ini sudah cukup, kita pindahkan ke atas. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita bikin shape baru menggunakan rectangle tool ya, seperti ini di pinggir ya. Nah seperti yang ada di video. Dan kita ganti warnanya menjadi warna hitam untuk sementara ya, ini warna hitam dulu. Dan kita ininya di jadi bulat gitu seperti yang ada di video. Dan kita rapihkan sedikit seperti itu, dan kita copy lagi menggunakan Alt ya, di drag ke bawah. Dan rectangle yang copy-nya kita bedain ya posisinya, jadi seperti ini. Nah disesuaikan aja seperti yang ada di video. Jangan lupa diganti warnanya menjadi warna orange agar ada pembeda. Pokoknya guys, dirapiin lagi ya menjadi lebih bagus lagi dari ini, karena ini menurut aku kurang gitu, jadi bedain lagi, diperbaiki lagi maksudnya. Nah ini sudah cukup ya menurut saya ya. Dan untuk shape yang orange ini kita copy lagi dan disesuaikan lagi, dan kita pindahkan ke atas ya, seperti ini. Disesuaikan aja dulu, disesuaikan terus diperbaiki dulu posisinya menjadi seperti ini ya. Nah ini udah cukup ya. Dan ini kita jadi yang garis gitu seperti tadi, di size nya juga disesuaikan, jangan terlalu besar jangan terlalu kecil ya, terus sesuainya seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya, belum deh disesuainya. Nah ini sudah cukup sih. Dan ini shape yang bulat-bulat ini kurang kecil ya ternyata, jadi kita perkecil lagi, pokoknya sampai kecil gitu ya pokoknya, tapi agak lebar. Dan ini shape yang warna biru ini kita pakai gradient tool ya. Ininya warnanya seperti ini ya, warna biru dongker dan warna biru SMP lah ya kurang lebih. Dan ininya radial, tipenya radial, jadi seperti ini ya. Dan kita ubah-ubah lagi warna posisinya agar lebih realistis. Dan lagi-lagi kita harus menggunakan direct selection tool biar lebih bagus gitu ya, lebih bagus dilihatnya lebih bagus seperti itu.
Selanjutnya kita bikin shape baru seperti ini menggunakan rectangle tools, dan warnanya kita ganti menjadi yang lebih terang dari ini, seperti warna biru muda atau warna biru yang lebih muda dari si shape bawahnya. Ini ternyata di ketutupan, jadi kita harus kasih ke atas shape-nya seperti itu. Terus kita menggunakan ini untuk perbesar ya, jadi seperti ini, jadi lebih besar dan kelihatan gitu si shape rectangle-nya. Kita menggunakan litang ini, tunggu bentar, diganti dulu warnanya. Transfer atau CTRL-T kita pindahkan ke samping dan harus sejajar menggunakan shift. Setelah itu kita tekan tombol magicnya, yaitu ALT shift Ctrl T. Nah, seperti ini jadinya. Dan kita free transport lagi, kita agak panjangkan seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan ellipse mark with tool untuk diseleksi bulat seperti ini di daerah kotak-kotaknya ini, dan masking boom jadi seperti ini. Setelah itu kita free transport lagi, kita agak miringkan dan disesuaikan lagi ukurannya menjadi lebih kecil seperti ini. Ini agak error, jadi agak terganggu seperti ini. Disesuaikan aja seperti yang ada di video ya. Dan segini menurut saya udah cukup ya. Di enter seperti itu. Dan kita ganti warnanya menjadi yang lebih gelap, tapi jangan terlalu gelap ya. Jadi di sini saya agak bingung mencari warnanya gitu ya. Dan alhasil saya menggunakan gradient overlay, dan seperti ini ya warnanya. Ini disesuaikan aja warnanya. Saya juga agak bingung di sini warnanya kok ditekan tapi nggak sesuai dengan yang ada di paletnya ini. Jadi disesuaikan aja ya. Memang mengerjakan project seperti ini memang harus sabar ya, karena tidak semudah yang dibayangkan ya. Dan setelah penuh perjuangan, akhirnya warnanya jadi seperti ini. Sesuai ekspektasi lah. Oke. Dan ini kita kopikan lagi menjadi sini, dan kita pindahkan yang kopiannya ya, bukan yang aslinya. Ya dua seperti ini. Kita ganti posisinya. Kita pindahkan di sini. Nah, seperti itu. Dan kita pakai lagi shape yang tadi, yang untuk bingkai fotonya di sebelah pojok kiri bawah. Dan kita ganti ininya, diperkecil lagi, dan kita ganti warnanya menjadi warna biru tapi agak muda. Jangan sama yang shape yang besarnya yang warna biru itu. Oke. Selanjutnya shape yang bulat-bulat ini kita kopikan menjadi dua ya. Selanjutnya terus free transport atau CTRL-T dan pindahkan ke bawah, dan diperkecil ukurannya dan dipindahkan ke sini.
seperti itu. Sekarang kita menggunakan teks untuk bikin teks ya, bikin kata-kata di sebelah sini ya, seperti ini. Disesuaikan aja ukurannya mau seperti apa, dan kita ketik registration dan nomor WA ya, nomor WA Anda ya, bukan nomor WA Bapak Anda. Dan setelah diketik, kita ubah fontnya atau jenis hurufnya seperti itu, dan kita ganti warnanya menjadi warna orange. Untuk memperbesar atau memperkecil dengan mudah, kita gunakan free transport atau CTRL-T ya, seperti ini. Disesuaikan aja ukurannya mau seperti apa. Nah, segini sudah cukup ya, seperti ini. Terus kita ganti lagi jenis hurufnya agar lebih tipis ya, tadi terlalu tebal soalnya. Terus kita ganti lagi ukurannya menggunakan free transport lagi, seperti ini. Ini sudah cukup nih. Ganti lagi, nah ini sudah cukup. Nah, seperti itu. Kita bikin teks lagi di daerah sini. Nah, dengan tulisan limited 90 seats only. Kalau jarak antar barisnya terlalu banyak, jadi kita ubah ya, caranya seperti ini. Jika terlalu pendek, kita ubah lagi sampai sesuai ya, seperti itu. Sekarang kita ganti fontnya menjadi lebih tebal, seperti ini ya. Dan kita ganti warnanya menjadi warna putih. Oke, di sini kita sesuaiin lagi posisinya seperti itu ya, dan juga ukurannya kita sesuaiin lagi seperti yang ada di video ini. Caranya seperti ini. Memang untuk mengatur posisi ukuran huruf itu emang harus sabar ya guys kalau di komputer, tapi kalau di laptop beda lagi. Di laptop emang lebih gampang. Nah, segini sudah mantap ya ukurannya dan posisinya juga. Ini rata kiri ya guys, kita ubah dulu jadi rata kiri. Berikutnya kita bikin lagi teks tapi yang lebih besar. Nah, seperti ini. Dan kita bedakan ukurannya menjadi lebih besar ya, dari 75 menjadi 100 ya guys. Atas 100 juga terlihat kecil ya, tapi jangan hiraukan dulu, kita mulai mengetik aja dulu. Masalah ukuran huruf itu bisa diatur nanti. Sekarang kita fokus dulu untuk mengetik sampai selesai. Nah, kalau sudah, kita langsung jadikan rata tengah dan ganti ukuran hurufnya ya, ukuran per barisnya maksudnya.
disesuaikan aja dengan kebutuhan. Jika kalian butuhnya lebih panjang, jadi lebih panjang. Jika pendek, ini kita ubah ukuran ini seperti ini ya, biar lebih gampangnya sih seperti ini. Posisinya juga diubah, disesuaikan lagi seperti itu. Dan ya memang butuh kesabaran sekali kalau mengerjakan Adobe Photoshop di komputer ya. Ini kita ganti lagi jenis hurufnya atau fontnya, disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Kalau misalnya kurang ya ganti lagi. Ini menurut saya kurang ya, jadi saya mau ganti lagi ke yang lebih realistis lah gitu. Coba kalian, nah ini sudah mantap ya. Nah yang ini kita duplikat ke bawah menggunakan ALT drag. Selanjutnya kita pindahkan ke bawah. Selanjutnya kita bikin shape bulat pakai ellipse tool. Kita letakkan di pojok kiri atas ya, seperti ini. Nah ini warnanya sudah sesuai ya, emang seperti ini yang saya inginkan, dan ini disesuaikan lagi ukurannya seperti itu. Selanjutnya kita bikin shape menggunakan pen tool. Selanjutnya kita bikin shape seperti ini. Klik dan drag. Ini agak noise ya, jadi sabarnya. Ini Ctrl Z ya, biar kembali lagi ke awal. Kemudian kembali lagi ke sebelumnya. Selanjutnya kita ganti warnanya menjadi warna biru yang lebih muda. Nah ini biru yang saya inginkan ya. Ini karena posisinya ada di paling atas, jadi kita agak ke bawahin biar si bulat-bulat yang awal tadi tuh jadi ada di atas, kelihatan gitu. Seperti ini ya. Ini saya lagi raba-raba dulu. Sebenarnya ini masih belum ya. Nah posisinya ini saya nggak tahu di mana ya, jadi saya dulu. Ini caranya menggunakan tools aja agar tahu posisinya tuh ada di mana, seperti itu. Ini saya masih kebingungan banget di mana posisi. Kita coba di sini, ternyata di situ guys. Jadi si ini tuh kelihatan ya. Ini saya mau diganti posisinya. Itu caranya menggunakan daya ya. Ini yang tulisan registration ini kita duplikat lagi, terus diubah posisinya ya. Karena ini ada dua, jadi jangan khawatir yang pertama itu kehapus, ini disimpan ke sini. Ini karena posisinya di bawah yang shape kotak itu, jadi kita harus kasih di atasnya gitu guys. Dan ini saya lupa simpan yang ini dimana, jadi kita menggunakan tools ini, dan ternyata paling atas guys, jadi kita harus kasih ke bawah. Jadi si registrationnya ini harus di atas nih gitu. Caranya seperti ini ya, jadi kasih ke bawah. Nah ini jadi kan di atas gini maksudnya guys. Berikutnya kita ganti teksnya menjadi tadi itu limited 90
sheets only ya guys, tuh seperti itu. Jangan khawatir kok kalau di enter itu nggak muncul ya, karena ininya kurang lebar jadi kita harus ke bawahin, dan ini spasi antar barisnya itu terlalu besar jadi kita ubah lagi ya menjadi lebih kecil. Jangan terlalu kecil sih, jangan terlalu mepet, agak ada jaraknya gitu. 72 terlalu kecil sih, jadi kita harus ubah. Jadi disesuaiin aja guys dengan keperluan masing-masing. Nah, 100 cukup ya guys, cukup 100. Oke. Ini kita sesuaikan lagi ukurannya dan posisinya menggunakan free transport atau CTRL-T. Pasti kalian juga sudah nggak asing lagi dengan Ctrl T ya. Disesuaikan aja lagi posisi dan ukurannya. Nah, ini sudah pas ya, jadi pas di tengah-tengah shape-nya. Dan ini kita ganti shape yang warna hitam ini menjadi warna biru ya. Tadi sengaja warna hitam agar ada pembedanya gitu. Dan berikutnya kita ganti ininya, jenis hurufnya ya, fontnya menjadi lebih seperti inilah ya, menjadi lebih bagus gitu. Menurut saya sih bagus ya. Nah, ini selanjutnya berikutnya kita ke dokumen untuk mengambil gambar atau logo kampus kita ya. Ini dia, ini langsung ke aplikasinya dan pastikan nggak ada backgroundnya ya. Kalau ada backgroundnya harus diseleksi dulu dan kita masukkan ke project kita, dan CTRL-T kita ubah posisinya dan ubah ukurannya pelan-pelan ya. Jadi kita letakkan di sebelah sini. Nah, di sebelah sini cukup, langsung enter. Berikutnya kita ubah warna shape yang bulat-bulat ini menjadi warna biru ya, warna biru yang enggak terlalu sama dengan background ini, seperti itu. Nah, kita ubah, kita drag ke atas, kita langsung groupin aja yang bulat-bulat sama yang logo. Dan logonya ini kita masukkan lagi logo Canon, kita pastikan nggak ada backgroundnya ya, ternyata ini gagal. Ini nggak ada backgroundnya ya, kita masukkan ke lembar kerja kita seperti itu. Dan kita sesuaikan lagi ukuran dan posisinya menggunakan free transport atau CTRL-T. Kalian sudah nggak asing lagi kali ya dengan CTRL-T atau Ctrl T ya. Kita ubah lagi. Ini harus sabar ya guys, bener-bener harus sabar. Kita letakkan di sini. Nah, seperti ini, enter. Selanjutnya kita ke dokumen lagi untuk mengambil logo ini. Masukkan lagi, pastikan nggak ada backgroundnya ya. Kalau nggak ada, kita masukkan ke lembar kerja kita. Dan boom, ini kecil banget ya guys, jadi harus pakai Ctrl T. Nah, ini kita ubah posisinya di sini ya, enter. Lanjut ke dokumen, kita ambil logo ini yaitu Garuda Indonesia. Pastikan nggak ada backgroundnya ya, lagi-lagi kita masukkan ke lembar kerja kita. Ini kecil banget ya, jadi kita ubah menggunakan CTRL-T ya untuk kesekian kalinya, seperti itu ya. Kita ubah dulu ininya menjadi tanggal ya, tanggal 31 Mei 2025, seperti itu ya, seperti yang ada di video aja.
dari tanggal. Sekarang tambahkan tempatnya di mana. Ini saya pakai ballroom LP3I Tasikmalaya. Untuk kalian sesuaiin aja ya. Dan kita ubah warnanya menjadi warna putih. Dan kita pindahkan kata-katanya jadi paling atas, jadi di atasnya yang bulat-bulat itu guys, lingkaran-lingkaran itu. Dan kita ubah posisinya menggunakan lagi-lagi Ctrl T ya, seperti yang ada di video. Nah seperti ini, butuh kesabaran yang ekstra ya. Setelah dikiranya sudah cukup, kita tekan enter. Saya rasa kurang yang implementing ini, jadi kita sesuaikan lagi ukuran dan letaknya ya. Dan kita satukan shade yang di atas itu, yang lonjong itu sama teksnya, biar kalau dipindah itu berbarengan. Nah seperti ini maksud saya ya. Disesuaikan aja tuh, dipanjangin lagi tuh, disesuaikan aja sesuai keinginan kalian ya. Jika sudah, tinggal enter. Selanjutnya kita ke dokumen untuk mengambil foto logo KAI. Ini yang sudah tanpa background ya, tuh seperti itu. Disesuaikan lagi dengan menggunakan Ctrl T ya. Di sini letaknya seperti ini. Jika sudah pas, enter. Lagi-lagi kita ke dokumen untuk mengambil foto sang pembicara ya. Ini kita ke project baru dan kita Ctrl 0 dan kita cut dulu ya, biar kita seleksinya lebih leluasa gitu. Untuk selanjutnya kita seleksi dulu fotonya. Untuk penyelesaiannya kalian bisa sesuaikan. Kalau saya pakai quick selection tool. Ini diseleksi dulu seperti ini sampai semuanya terseleksi dan masking. Setelah itu kita drag ke gambar kerja kita. Nah seperti ini. Dan lagi-lagi kita menggunakan Ctrl T dan besarkan sampai seperti ini. Pokoknya disesuaikan aja dengan bingkai yang kita bikin tadi seperti ini. Ini emang buram ya guys, jadi kalau misalnya kita lagi pakai Ctrl T emang ada beberapa PC yang buram, tapi kalau sudah di enter tidak kok, tenang saja, jangan khawatir. Disesuaikan lagi posisinya. Nah ini sudah cukup ya. Selanjutnya kita menggunakan magic wand tool untuk di bingkai belakangnya, tapi jangan lupa dijadikan layar dulu, kan ini shape ya, jadikan layar dulu agar bisa ditekan. Nah ini nggak bisa dihapus ya guys, ini bawahnya udah ditekan, layar fotonya juga tetap saja tidak bisa dihapus ya. Caranya gimana ya? Ini tuh caranya itu ya, tadi fotonya bisa dihapus, ini tinggal Ctrl Z aja seperti itu. Ini caranya kita masuk ke menu select dan inverse ya, terus hapus di bagian bawahnya seperti ini. Hasil bisa dihapus ya, dihapus sedikit demi sedikit ya. Seperti itu. Agar ininya bisa hilang, yang garis jalan-jalannya ini kita tekan Ctrl D seperti itu ya. Untuk yang terakhir kita bikin teks ya, seperti ini di daerah sini dengan kata with WITH dan nama kalian ya bawah seperti itu. Dan disesuaikan lagi fontnya, warnanya, spasi jarak antar barisnya seperti itu, terus jenis hurufnya ya kan, fontnya tadi, dan warnanya usahakan warnanya jangan
begitu sama dengan background ya, karena biar bisa kebaca. Ini salahnya saya yaitu mencari background yang warnanya itu berbagai warna ada gitu. Jadi warna gelap ada, warna terang ada, warna medium ada, jadi agak bingung di saat mencari warna itu. Jadi untuk kalian yang ingin mencari background yang bagus, usahakan warnanya jangan terlalu mencolok, warnanya jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap, dan jangan kombinasi ya. Seperti itu tips dari saya ya. Nah, di sini saya agak kebingungan untuk mencari warna, ingin warna terang atau warna gelap, karena kalau warna terlalu terang itu tidak kebaca, dan kalau warna gelap juga tidak terlalu kebaca. Jadi agak pusing ya bun kalau mencari warna dengan background seperti ini. Alhasil saya memilih warna kuning untuk namanya, dan yang untuk widthnya saya nggak tahu warna apa itu, kayaknya sih warna coklat jadi akhir. Tapi ini saya masih kebingungan sekali untuk mencari warna yang cocok. Jadi please, untuk yang ingin mencari background yang bagus, please warnanya harus jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang, dan jangan kombinasi. Pokoknya kalau misalnya mau terang ya udah terang, kalau mau gelap ya udah gelap gitu, jangan kombinasi kayak gini ya. Dan tak cuma itu aja, saya juga di sini kebingungan untuk mencari font yang cocok seperti apa gitu. Pokoknya di sini tuh sangat menantang sekali di bagian sini, karena warna sama fontnya itu harus benar-benar cocok dengan backgroundnya. Jangan sampai si teksnya ini nggak kebaca seperti itu. Dan finally project kita hari ini telah jadi seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.